Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini saya akan review, bukan review, sebenarnya unboxing, tapi udah saya buka duluan produk mini driving light atau sering disebut orang LED laser ya, LED laser, mini LED laser seperti itu ya. Ini mereknya iBright ya. Harganya 86.000 satu, jadi duanya sekitar 160 ribuan ya. Nah, harganya duanya ini 160 ribuan. Spesifikasinya ini 1,3 ampere, 9 sampai 36 volt, kemudian lifespan-nya bisa 30.000 hours. Lumensnya 3000 lumens, voltage-nya 40 watt bulb. Nah, LED chip-nya ini Korean LED chip ya. Jadi ini termasuk kenapa saya beli ini, termasuk salah satu LED laser terlaris di Shopee ya, seperti itu. Mereknya iBright. Nah, 40 watt ini kita akan tes. 40 wattnya ini apakah satu lampunya 40 watt atau satu lampunya 20 watt, jadi dua lampu itu 40 watt gitu. Dan kita lihat kalau dua lampu nyala bareng apa bisa apa enggak gitu. Nah, ini ada lampu dekat, lampu jauhnya. Jadi lampu jauhnya itu kuning, lampu dekatnya itu putih. Jadi rencana saya mau ditambahkan untuk lampu apa namanya, headlight saya ya, seperti itu ya, nambahin lampu headlight saya supaya lebih terang. Jadi cerita sedikit ya, saya berapa hari yang lalu gitu di jalan tol hampir kejebak ya. Jadi ada truk yang nggak ada penerangannya sama sekali di belakangnya, nggak ada mata kucing, kemudian lampu belakangnya mati, lampu depannya juga nggak begitu terang, jadi nggak ada, benar-benar nggak ada cahaya. Sementara di jalan tol tersebut, karena jalan tolnya baru, itu nggak ada penerangan. Jadi hanya ada mata kucing apa spotlight di pinggir-pinggir jalan gitu ya. Jadi penerangan hanya ngandalin dari lampu mobil gitu. Jadi nyaru gitu, truk itu nyaru seolah-olah kegelapan malam gitu loh, karena warna truknya juga agak buram hitam seperti itu. Jadi saya dim berapa kali itu, saya kayak nyaru ini apa, mobil apa bukan itu. Setelah deket baru saya tahu kalau itu mobil truk, dan saya jalannya sebelah kiri ya, karena jalur kanan kan hanya untuk mendulu. Jadi saya jalan sebelah kiri, kecepatan sekitar 100 ya, mungkin truk itu sekitar 70-an gitu. Jadi begitu deket baru saya tahu, oh ini truk gitu. Nah, itu pengalaman saya ya. Jadi ya karena seperti itu saya ngerasa perlu diterangin lagi lah lampu seperti itu ya. Nah, karena memang benar-benar ngandali penerangan dari lampu. Padahal lampu mobil saya cuma yang terang, tapi mungkin perlu ditambahin lagi karena ya untuk menghindari truk-truk nakal seperti itu ya. Jadi tolonglah gitu, tolonglah sekali lagi, jangan membahayakan orang lain lah. Tolong dicek lampu belakang itu nyala apa enggak. Saya juga sempat ketemu Fortuner juga yang lampu belakangnya enggak nyala, tapi dia masih kebantu mata kucingnya ya. Jadi waktu saya dim mata kucingnya mantulin cahaya gitu. Jadi masih kebantu lah sama mata kucingnya. Itu dua-dua lampunya mati semua. Saya mau sampaikan ke sopir tapi nggak sempet ya, karena sopirnya ya kayaknya buru-buru juga gitu ya, bahwa mobilnya mati lampunya gitu. Jadi mungkin dia nggak tahu kalau lampunya mati. Jadi saya masih berbaik sangka itu nggak sengaja, tapi karena dia nggak tahu gitu. Jadi pelajaran untuk kawan-kawannya untuk sekali-sekali cek lampu belakang nyala apa enggak. Oke, saya akan tes berapa watt dari lampu ini. Oke, saya siapkan dulu ya, saksikan terus video saya. Oke, ini hitam negatif, merah. Kita lihat lampu warna apa merah ya. Kita coba dulu. Saya nyalakan dulu powernya. Oke, merah itu lampu kuning ya. Jadi lampu jauh merah. Sorry. Sorry. Ini ternyata pendek ya. Oke, ini kawan-kawan. Lihat 18 watt ya. 18 watt. Saat satu lampu nyala 18 watt. Sekarang saya akan ganti ya, kawan-kawan bisa lihat, aduh mati dia. Oke, 18 watt. Sekarang bentar. Nah, ini lampu putih. Lampu putih itu 17,3 watt. 17,3 watt. Jadi mungkin kawan-kawan nggak kelihatan ya. Nah, ini 17,6 watt ya lampu putih.
Oke. Nah, ini ada kipas di belakangnya, langsung nyala otomatis. Nah, kalau dua-duanya dicolok, kita lihat di kantor, Nak. Nah, ini kalau dua-duanya dicolok, dia menjadi 20 watt gitu ya, 20 watt. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi dia punya dua opsi ya. Punya dua opsi. Bisa lampu dekatnya aja nyala, atau lampu jauhnya aja nyala, atau dua-duanya bareng nyala gitu. Nah, tapi masing-masing sekitar 20 watt. Jadi bukannya lampu dekat tambah lampu jauh itu 20 tambah 20 jadi 40, enggak, tetap 20 watt juga gitu. Jadi lampu dekat itu 17,8 tadi, lampu jauhnya 18,8, tapi begitu dua-duanya nyala sekitar 20 watt. Jadi segitu aja ya. Oke, sekarang tapi ini menurut saya cukup terang ya. 20 watt itu lumayan terang gitu. 17 watt itu lumayan terang. Kalau saya Duromoto itu kalau nggak salah nyala dua-duanya 30 watt. Jadi satu nyala sekitar 20, satu lagi nyala, lampu jauhnya nyala 20, tapi kalau dulu nyala dia langsung mengurangi wattnya menjadi 30 watt, enggak kali dua, dari 20 kali dua itu enggak, dia mungkin dia untuk mengurangi panas ya. Nah, oke. Nah, ini ada suaranya, suara kipas ya. Oke, sekarang saya akan langsung aja pasang di mobil. Nanti kita lihat hasilnya setelah dipasang di mobil. Ini 1,4 ampere ya, kalau di speknya 1,3 ampere. Jadi relatif sama ya. Tapi kan tergantung dari voltase. Semakin voltasenya tinggi, ampernya akan turun. Ini karena voltasenya 12,15 volt. Kalau dibuat voltasenya 12 volt mungkin dia sekitar 1,4 ampere ya. Oke, sekitar itu. Oke, sekarang saya akan langsung aja pasang di mobilnya ya. Jadi biar kita langsung lihat hasilnya. Oke, di mobil saya ini sebenarnya udah ada satu LED laser. Ini saya hubungi dengan lampu lampu kecil ya gitu. Nah, ini hanya 10 watt, tapi keuntungan yang ini, yang Phoenix ini, merek Phoenix ini, dia kontrolernya itu berpisah dengan ini. Jadi dia punya controller sendiri, kotak kecil gitu. Jadi terpisah dengan lasernya sendiri gitu, dengan lampunya sendiri. Ini biasanya tidak gampang panas gitu dibandingkan dengan yang iBrake tadi yang menyatu antara controller dengan si lampunya gitu. Nah, ini juga ada kipas, sama ada kipas ini, ada kipas juga yang Phoenix ini, tapi memang biasanya yang kontrolnya terpisah tuh relatif lebih mahal gitu ya. Nanti kita coba aja yang itu berapa temperaturnya setelah dinyalakan. Mungkin nanti kita nyalain, setelah nyalakan berapa, nanti kita bandingin sama yang Phoenix gitu. Tapi ya pasti udah dirancang pendinginannya cukup lah, nggak akan ngerusak si controllernya gitu ya. Pasti dari pabriknya sudah seperti itu. Oke, saya langsung pasang aja. Dalam paketnya udah lengkap semua ya, baut semuanya udah dapet ya, termasuk kunci L-nya juga udah ada gitu. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke kawan-kawan, ini sudah saya pasang lampunya. Jadi tapi saya masangnya ini nggak saya hubungkan ke headlamp ya. Jadi karena saya belum siap relaynya sama sama kabel-kabel dan fuse-nya saya belum siap. Jadi saya akhirnya koneksikan aja ke lampu yang sebelahnya. Jadi lampu yang sebelahnya ini dia ngikut fog lamp ya. Jadi ngikut fog lamp, tapi dia pakai relay sendiri dan fuse sendiri. Jadi lebih aman. Nah, jadi yang ini juga saya paralel, sebenarnya saya paralel dengan lampu ini gitu kan. Jadi mereka gabung relay sama fuse-nya gitu. Jadi kenapa nggak belum saya hubungkan ke headlamp, karena saya belum siap relay sama fuse dan kabelnya gitu. Nah, ini saya ambil lampu kuningnya aja, jadi lampu jauhnya aja, karena ini kan hanya satu yang diambil. Kalau nggak lampu dekat, lampu jauh. Tapi karena saya ingin ambil lampu kuningnya, karena ini udah putih, ini saya ambil lampu kuningnya supaya kalau hujan lebih tembus hujan gitu. Jadi ini saya ambil lampu kuningnya, tetapi ini kan lampu kuning kan lampu jauh. Nah, supaya nggak nyilauin orang, jadi saya agak tundukkan sedikit arah sorot lampunya. Jadi dia menjadi lampu dekat gitu. Jadi dia menjadi lampu, ini kan kelihatan nih ya, ini lebih lurus gitu, lebih lurus. Nah, kalau yang ini agak ke bawah gitu, agak menunduk, karena dia ini lampu jauh, sebenarnya lampu jauh yang dijadiin dekat, lebih nunduk. Kalau ini lebih lurus. Nanti kalau malam kita tes ya, nanti malam kita tes seperti apa cahayanya. Oke, ini masih sore, jadi kita tunggu malam aja lebih enak ya. Oke.
saya lupa sharing temperaturnya ya. Ini saya coba temperaturnya, saya tembakkan ke yang Phoenix, itu temperaturnya 44 derajat ya. Ini dengan lama penerangan kurang lebih 15 menit ya masing-masing bareng dia. Ini 58, nah 60. Jadi memang selisih ya, jauh ya. Padahal ini 43, ini 58, 60. Jadi selisih 20 derajat ya. Ini juga 58 sama iBrite 60, malah Phoenix 48. Seperti itu ya. Jadi Phoenix relatif lebih dingin seperti yang saya bilang. Kenapa Phoenix itu lebih dingin? Karena dia terpisah antara controller dengan si lampunya. Jadi karena terpisah, jadi relatif lebih dingin dia. Karena pendinginannya controller itu kan menghasilkan panas juga gitu. Jadi si fan-nya hanya untuk mendinginkan lampunya aja, dia nggak perlu juga mendinginkan controller lagi gitu. Jadi intinya kerjanya lebih ringan gitu, seperti itu. Itu untuk panasnya ya. Jadi saya juga coba pegang ya, memang beda ya. Kalau Phoenix ini saya masih tahan tuh megang lama, tapi kalau iBrite wah nggak tahan saya. Bener tangan saya nggak tahan megangnya. Kalau Phoenix masih tahan saya megang. Phoenix masih tahan, tapi iBrite ya seperti kita bilang tadi, temperaturnya ini 60-an gitu, terutama di bagian ini ya, isinya ini. Padahal ini sama-sama ada fan ya, dua-duanya sama-sama ada fan, dan nyalanya sama dia barengan dengan nyala. Mungkin kurang lebih udah nyala sekitar 20 menit sekarang. Oke, kita lanjut kan untuk sharingnya. Oke ya, ini penampakannya dari dalam ya. Nah seperti ini. Ini dinyalain lampu LED aja ya, lampu LED laser aja. Tapi ini dua ya, laser hitam, kuning dan putih. Nah ini kalau ada lampu headlamp. Jadi lampu headlamp tuh cenderung nggak kelihatan tuh, karena lebih padat si LED laser. Tapi ini lampunya ini saya bikin untuk lebih ke lampu dekat gitu. Kalau untuk lampu jauh tetap mengandalkan lampu headlamp ya. Nah tapi untuk dekat saya bikin menggunakan LED laser. Sekarang kita lihat ke depan. Oke, di depannya. Nah ini ya, ini sekarang saya coba lampu putihnya saya matikan. Oke, ini lampu putihnya saya tutup, jadi ini hanya lampu kuning aja seperti ini. Saya matikan fog lamp dulu. Ini hanya LED lasernya aja ya, kelihatan padat sekali cahayanya, dan ini dia nembaknya ke bawah ya, nggak silau kita. Coba kita lihat ke depan, apakah silau. Ini tidak silau ya, ini tidak silau karena menyorotnya dia nunduk ke bawah ya, ke sini dia, ke area sini dia, nggak ke. Nah kalau silau itu kita ke sini. Nih, ini dia benar-benar nyilaukan, ini dia. Ini nembak ke kita nih. Tapi kalau ke bawah ke atas ini dia nggak nembak ke kita, jadi nggak menyilaukan. Dan juga saya bikin dia di tengah. Jadi kalau kita posisi lawan di sini kan kita. Nah, kita kan di sebelah kiri sini gitu. Jadi dia nggak nyorot posisi lawan juga gitu. Karena dia di tengah, saya bikin dia di tengah gitu. Jadi kalau kita lawannya kan di sini gitu. Nah, kita lawannya di sini. Jadi nggak akan mengganggu kendaraan di depan kita, seperti itu. Jadi ini yang kuning aja ya. Nah kuning ini karena kenapa diperlukan, ini diperlukan saat hujan ya. Jadi saya ngerasa karena lampu fog lamp saya itu putih di atasnya, tapi sebenarnya halogen sih lampu saya, yang lampu malam itu halogen sebenarnya kalau saya nyalakan, tapi kuningnya itu masih kurang nembus hujan. Tapi dengan kuning ini saya berharap lebih menembus hujan. Jadi gini ya. Nah ini keadaan nyala semua. LED lasernya mungkin saya buka juga, yang putihnya saya buka gitu. Nah ini nyala semua. Nah jadi kuningnya ini sangat membantu ya, warna kuningnya sangat membantu untuk menembus kabut hujan gitu. Oke, seperti itu ya. Ya,
Dan seperti saya bilang, karena LED lasernya saya tembak di tengah, jadi kita di sebelah kiri jalan itu lawan mobil kita itu nggak akan silau gitu. Lawan mobil kita nggak akan silau karena lampu LED lasernya saya tembakkan di tengah. Kecuali kita di depan sini dan posisi menunduk ya. Nah, itu baru akan silau. Kalau di depan sini doang pun tidak akan silau gitu. Kalau hanya depan sini doang, kecuali kita menunduk di posisi yang dia langsung gitu. Saya rasa itu aja sharing saya kawan-kawan. Tapi mungkin kalau udah pakai LED laser ini saya gak akan nyalain fog lampnya karena terlalu rame. Udah gini aja udah cukup menurut saya. Saya gak akan nyalain lagi fog lamp yang di bawah itu, karena fog lamp yang di bawah itu juga nggak terlalu banyak membantu menurut saya. Jadi nah gini doang aja udah cukup menurut saya. Mungkin itu aja kawan-kawan sharing saya. Ini penerangan seperti ini sangat membantu terutama saat hujan ya, apalagi di tol menghadapi situasi truk yang nakal. Bukan truk aja sih, maksudnya mobil-mobil yang nakal lampu belakangnya nggak nyala gitu. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.